Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, hari Ahad, di cuaca yang sangat sejuk, penuh berkah, turun dari langit ya, hujan, di mana cuaca seperti ini cuaca yang paling enak buat tarik selimut lagi ya. Tapi Masya Allah ini luar biasa. LC Tangerang luar biasa. Takbir. Meskipun cuaca rintik-rintik, tapi kalian semua tetap semangat untuk hadir di tempat ini, di Stadium General ke-8 LC Tangerang. Kami ucapkan ahlan wa sahlan dan syukron jazakumullah khairan katsira. Insyaallah kita akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan surga sebagaimana dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Teman-teman semua pengen masuk surga? Ada yang pengen masuk neraka? Kan yang mau angkat tangan. Baik, kemudian selanjutnya seputar ruh. Seputar ruh ya. Ada beberapa keyakinan dari sebagian masyarakat kita kaum muslimin. Keyakinan ini menyimpang ya tentang ruh. Yang pertama, ruh orang yang meninggal ini bisa bergentayangan. Makanya ada film judulnya apa? Gentayangan. Film zaman dulu tapi ya. Tapi kalau di film layar tancap itu banyak judul gentayangan karena keyakinan ini. Nah, orang yang ruh yang bergentayangan ini biasanya ruh orang yang matinya bunuh diri, entah itu tusuk ya ininya, kemudian atau dipotong sendiri urat nadinya, atau gantung diri. Ini menurut sebagian keyakinan orang ini bergentayangan rohnya. Kenapa? Nggak akan tenang dia. Atau orang yang matinya dibunuh ya, dibunuh, dilempar ke kali Cisadane misalkan, bergentayangan. Atau dibunuh di rumahnya ya, atau dibunuh di jalanan, dibegal. Ini rohnya akan bergentayangan menurut mereka. Yang kedua, ruh orang yang baru meninggal akan pulang ke rumahnya selama 1 bulan, kemudian kembali lagi setelah 40 hari dan bergentayangan selama setahun di sekitar apa? Kuburannya. Ini keyakinan seperti itu. Gitu ya. Ada juga yang meyakini setiap malam Jumat. Ada orang Jawa di sini kan? Ada orang Jawa? Angkat tangan. Jawa Barat. Jawa Tengah Bu ya. Iya. Pernah dengar selawat Kiai Kanjeng? Ya, ini harus dipertanyakan selawat itu ya. Karena selawat ini ternyata terus didakwahkan kepada kaum muslimin sehingga menjadi keyakinan. Yang kurang lebih selawatnya, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Nanti ditranslate ya. Jadi setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah,
kanggo njaluk donga wacan Quran jan sakalimat, untuk minta doa bacaan Quran walau sekalimat. Lamun ora diparingi banjur balik brebes milih. Kalau gak didoakan, gak dikirimin, kemudian pulang brebes milih, nangis, ya. Balik nang kuburan pangku tangan tetangisan soli nyambung. Itu begitu, dan itu hampir banyak kajian-kajian itu didakwahkan. Setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah. Itu bayangin coba, nanti benar nggak keyakinan seperti itu? Kita akan timbang dengan keyakinan di dalam Islam, akidah yang benar, ya. Baik. Yang ketiga, menghormati roh yang bergentayangan dengan membunyikan klason. Kalau misalkan ada, katakanlah di jalan-jalan, misalkan di jalan, di jembatan misalkan, ini gara-gara ada orang bunuh diri yang belum ke kali, sehingga di situ terkenal angker. Orang itu, roh itu bergentayangan terus. Entah wujudnya apalah, entah kuntilanak, entah wewe gombel, entah gendurwo, entah apa gitu, bergentayangan terus, sehingga setiap kali lewat situ itu kemudian apa? Klakson 3 kali, tot tot tot, lewat gitu ya, atau permisi lewat, padahal nggak ada siapa-siapa. Maksudnya ngormatin ini, ya. Ataupun ngelempar koin, lempar duit, lempar. Makanya pada akhirnya ada yang nungguin, ya, ada yang nungguin, setiap dilempar diambil sama orang, ambil sama orang, kan begitu. Atau ngelempar, ini yang tukang rokok dikasih rokok, emang setan doyan rokok. Kemudian menaruh sesajen dan lain-lain, ya. Ini adalah sesuatu kesyirikan yang tidak boleh. Kita lihat, Islam memandang tentang ruh. Ya, jadi mengenai roh itu, karena ini termasuk yang gaib, maka kita harus berbicara atau meyakini tentang ruh berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Nggak boleh sembarangan. Ya, nggak boleh meyakini ruh. Ruh itu sesuatu yang gaib. Dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, ya. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu adalah urusan Rabbku dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ruh itu termasuk yang gaib. Kita nggak bisa melihat ruh. Jadi nggak bisa kita meyakini bahwa ahli kubur setiap malam Jumat pulang ke rumah, atau setelah kematiannya dalam sebulan itu berada di sekitar rumah. Nggak boleh meyakini itu. Tapi Ustaz, saya melihat langsung gitu. Kakek saya setelah meninggal, besok malamnya, nanti malamnya itu, setelah meninggal kemarin malamnya itu lagi duduk di depan rumah seperti biasa kakek saya duduk. Nah, loh, gimana kalau gitu? Berarti bener pulang nggak? Ntar dulu. Enggak, belum tentu. Itu kalau orang punya keyakinan seperti itu, setan tahu bahwa orang itu punya keyakinan seperti itu, sehingga dikuatkan oleh setan. Akhirnya setan apa? Setan ya merubah wujud seolah-olah menjadi si kakek, tapi persis banget duduknya. Biasanya kaki satu jegang di atas begini, kakek saya juga biasa begitu, ya. Kemudian tangannya sambil begini, persis banget duduk. Iya, harus diingat bahwa manusia itu masing-masing punya korin, ya, punya apa kok?
korin dari setan yang itu ngintilin terus kita, sehingga semua gerak-gerik kita, sampai hobi kita, sampai kesukaan kita tahu. Kalau ada orang yang sukanya makan bakso, setan tahu. Jadi nanti begitu meninggal, ya kalau ada orang di sana, saya minta bakso, itu setan. Jangan dipercaya kalau orang itu balik lagi, nggak akan, ya tidak akan balik lagi. Nah, yang kedua, ruh orang yang sudah meninggal tidak bisa kembali ke dunia, sebab mereka berada di alam barzakh. Jadi batil keyakinan saben malam Jumat, setiap malam Jumat ahli kubur balik ke dunia, atau setelah meninggal sebulan itu berada di sekitar rumah, setelah 40 hari kembali ke rumah, 100 hari ke rumah lagi. Itu tidak benar, ya. Kita lihat bagaimana tidak benarnya akidah seperti itu. Ya, kalau misalkan ada yang berkeyakinan seperti itu, kita minta deh mana dalilnya. Ya, kalau sekedar melihat penampakan kan tadi boleh jadi itu adalah setan yang menyerupai. Apabila setan itu memang tujuannya, niatnya itu 100% untuk menggelincirkan manusia. Jadi kalau misalkan mitos-mitos seperti itu teman-teman takutin, nanti bener seolah-olah terbayang beneran. Ya, misalkan masalah rumah tadi, tuh kan, gara-gara rumah kita persis di depan jalan, rumah tusuk sate, bapak jadi kita rezekinya susah. Lihat berapa banyak orang yang rumahnya di depan jalan malah banyak rezekinya, bisa jualan macam-macam gitu kan, karena posisinya enak gitu. Jadi jangan seperti itu. Baik, roh itu tidak akan kembali setelah dia meninggal karena berada di alam barzakh. Ya, jazakallahu khair. Yang pertama dalilnya kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini orang-orang kafir ketika meninggal dunianya, ketika matinya mereka minta dikembalikan ke dunia. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku rabbirji'un, wahai Rabbku kembalikan aku ke dunia. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, ya, tidak. Dia minta kembalikan aku ke dunia agar aku bisa apa? Bisa beramal soleh terhadap apa-apa yang aku tinggalkan, dari waktuku, usiaku, kesehatanku, kemudian hartaku dan sebagainya, supaya aku bisa beramal soleh. Kembalikan aku ke dunia. Tapi Allah bilang, kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja, dan di hadapan mereka, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh, penghalang sampai hari pembalasan, sampai hari kebangkitan. Ya, jadi ada barzakh. Alam barzakh itu alam antara dunia dan akhirat. Sebelum masuk ke akhirat ini ada barzakh. Maka konon katanya barzakh itu sesuatu yang berada di antara dua, yang posisinya berada di antara dua sesuatu. Misalkan, ya, ini ada buku, ini buku, ini botol. Maka ini barzakh tengah-tengah begitu. Maka barzakh itu berada di antara dunia dan akhirat. Barzakh. Dan kalau udah masuk barzakh, Allah pun katakan nggak mungkin kembali. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti karena sudah diperingatkan tidak mungkin kembali gitu ya. Berbeda dengan alam dunia. Seperti dalam surat Al-Mu'minun tadi bahwa ada barzakh, ya. Dan itu terjadi sejak meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, nggak ada jeda, itu sudah masuk alam barzakh. Jadi nggak nunggu sebulan belum masuk alam barzakh, masih berputar-putar di rumahnya, nggak begitu, ya. Tidak demikian.
Yang selanjutnya masing-masing ruh itu akan sibuk dengan balasan masing-masing. Ruh yang baik akan mendapatkan kenikmatan, balasan yang baik. Ruh yang orang yang buruk, orang fasik, tukang maksiat, tukang dosa akan mendapatkan balasan, yaitu keburukan di dalam alam barzakh nanti. Dalam sebuah riwayat, pernah seorang tabi'in bernama Masruq pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya tentang tafsir surat Ali Imran ayat 169 yang bunyinya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Orang-orang yang meninggal karena syahid itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya, di sisi Rabbnya, dengan mendapatkan rizki. Maksudnya roh mereka mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, kan beliau ditanya tentang tafsir ini gimana sih gitu ya. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, saya pernah tanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana nasib ruh orang-orang yang meninggal karena syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjawab, ruh-ruh mereka itu berada di tembolok atau berada di perut burung hijau, di mana burung ini memiliki sarang dan tergantung di bawah arsy. Ya, ini ruh orang yang meninggal mati syahid. Jadi ruh orang yang meninggal karena syahid itu berada di tembolok burung hijau, yang itu burung itu bebas, ya, mau terbang kemana saja di surga. Artinya ruh ini mendapat kenikmatan, ya. Dan orang-orang yang meninggal, ruh yang meninggal karena mati syahid ini ditanya oleh Allah, apa yang kalian inginkan? Pertanyaannya begitu kurang lebih, apa yang engkau inginkan? Maka ruh itu menjawab, kita nggak butuh apa-apa lagi ya Allah, sudah nggak perlu apa-apa, ini sudah kenikmatan yang sangat luar biasa, kita nggak butuh apa-apa lagi. Maka terus ditanya 3 kali sama Allah, ditanya lagi, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian inginkan. Karena ditanya terus, ruh itu kemudian menjawab, ya Allah, saya pengen kembali ke dunia, dihidupkan lagi ke dunia, supaya bisa kembali berperang, berjihad di jalan Allah, kemudian mati lagi. Ini permintaannya. Tapi setelah itu ditinggalkan. Artinya tidak kemudian dikabulkan dan kembali ke dunia, gitu. Ini orang yang mati syahid, roh yang baik, begitu kan? Ini pun tidak diizinkan untuk kembali ke dunia, padahal ditanya, apa yang engkau inginkan? Ini pun tidak dikabulkan. Apalagi keyakinan tadi, seperti orang saben malam Jumat ahli kubur mulih neng rumah, nggak ada gitu, nggak ada. Ya, mau nggak kalau ahli kubur pulang ke rumah? Mau nggak? Nggak mau ngapain gitu kan? Iya, mereka nggak minta doa pun harusnya kita doakan. Sebagai anak yang soleh mendoakan orang tuanya hidup ataupun yang sudah meninggal, mendoakan saudaranya, mendoakan temannya dan seterusnya, sehingga nggak perlu ahli kubur pulang ke rumah terus minta doa. Dan memang nggak ada begitu. Kalau ada mungkin mereka rombongan dari kuburan naik kayak bulan lebaran jadinya. Nah, ini nggak ada ya. Baik. Kemudian, nah ini dalil penguat bahwa ahli kubur itu tidak bisa pulang ke dunia ataupun ke rumahnya. Yang ketiga, melakukan ritual tertentu, memberi sesajen atas keyakinan ruh yang bergentayangan
agar tidak mengganggu ataupun mengharap kebaikan darinya, ini adalah suatu kesyirikan. Maka jelas, saya rasa teman-teman sudah tahu semua bagaimana bahaya kesyirikan. Di antaranya adalah orang yang berbuat syirik itu tidak akan diampuni dosa-dosanya kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik. Hati-hati ya teman-teman, ikhwan dan akhwat. Kalau orang meninggal dalam keadaan musyrik, dia memberikan sesajen benar-benar musyrik, syirik kesyirikan besar, dan dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka Allah tidak ampuni dosa-dosanya dan dia berada di neraka jahanam. Ini diantara bahaya yang paling bahaya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Ada ayat yang serupa di surat An-Nisa ayat 72. Ini surat An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik terhadap Allah, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi dosa syirik tidak mungkin diampuni kalau dia meninggal belum bertaubat. Tapi kalau bertaubat diampuni. Maka nggak ada pintu taubat itu selalu terbuka, nggak akan tertutup. Begitu ya. Sedangkan dosa selain syirik sebesar apapun boleh jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Mengharamkan surga berarti tempatnya di neraka, dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Ini. Nah, untuk itu jangan sampai terjadi kepada kita ya, teman-teman semuanya ini. Jangan sampai terjadi misalkan karena di situ terkenal angker, kita ikut-ikutan memberikan sesajen. Misal, atau melakukan ritual-ritual di situ atau semacamnya. Baik, kemudian